Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya lah sehingga kita masih sempat melangkahkan kaki kita di tempat yang suci lagi mubarakah ini, guna untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk pada pembahasan keutamaan bulan Ramadan. Pada hadis ketiga, An Ka'b bin Ujarah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhdurul mimbar fahadarna falamma rutaqa darajah qala amin falamma rutaqa darajata tsaniyata qala amin falamma rutaqa darajata tsalisata qala amin falamma nazala qulna ya Rasulullah laqad sami'na minkal yaum syai'an ma kunna nasma'uhu qala inna Jibrila alaihi salam arada li faqala ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu qultu amin falamma raqitu tsaniyata qala ba'uda man zukirta indahu falamma yusalli alaika qultu amin falamma raqitu tsalisata qala ba'uda man adraka abawaihil kibara indahu aw ahadahuma falam yudkhilahul jannata qultu amin. Dari Sayyidina Ka'ab bin Ujarah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendekatlah kalian ke mimbar, kami pun mendekat. Ketika beliau menaiki tangga pertama, beliau berkata, amin. Lalu ketika menaiki tangga kedua, beliau juga berkata, amin. Ketika menaiki tangga ketiga, beliau juga berkata, amin. Maka ketika beliau selesai berkhutbah, kami berkata, ya Rasulullah, sungguh hari ini kami telah mendengar darimu sesuatu yang belum pernah kami dengar. Ketika engkau naik mimbar, beliau bersabda, sesungguhnya Jibril telah menampakkan diri kepadaku. Lalu dia berkata, ketika aku menaiki tangga pertama mimbar, celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan, tetapi ia tidak diampuni. Maka aku berkata, amin. Kemudian, ketika aku menaiki tangga kedua, dia berkata, celakalah orang yang mendengar namamu disebut, tetapi ia tidak bersolawat kepadamu. Maka aku berkata, amin. Selanjutnya, ketika aku menaiki tangga ketiga, ia berkata, celakalah orang yang menjumpai kedua ibu bapaknya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan sudah tua, tetapi dia tidak bisa masuk surga sebab orang tuanya. Aku berkata, amin. Hadis riwayat Hakim dari kitab At-Targhib. Adapun faidahnya, di dalam hadis di atas, malaikat Jibril alaihi salam telah mendoakan keburukan bagi 3 jenis manusia dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamini doa tersebut. Malaikat Jibril alaihi salam sebagai malaikat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala telah mendoakan keburukan dan beliau mengamini. Sangat jelas betapa kerasnya doa keburukan dan beliau mengamininya. Hanya dengan rahmatnya kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan itu dan terselamat dari doa-doa tersebut. Jika tidak, kehancuran kita tidak diragukan lagi. Di dalam kitab Durrul Mansur disebutkan bahwa malaikat Jibril alaihi salam sendiri yang berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah amin. Maka beliau pun mengamininya. Dari sini dapat kita ketahui dengan jelas betapa pentingnya perkara ini. Orang pertama yang mendapat celaan adalah orang yang melewati bulan Ramadan yang penuh berkah, tetapi ia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Ia menghabiskan hari-harinya dengan perbuatan dosa dan kelalaian sehingga tidak memperoleh maghfirah. Di bulan Ramadan, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah seperti hujan. Namun, jika kita menghabiskan bulan ini dengan perbuatan buruk, maka hal itu dapat menyebabkan kita terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, lalu kapan lagi kita akan mendapatkannya? Sungguh tidak diragukan lagi kebinasaan kita. Cara mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah setelah menunaikan tugas bulan Ramadan, yaitu puasa dan tarawih. Hendaklah kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kedua yang mendapat celaan adalah orang yang apabila mendengar nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, ia tidak bersolawat untuk beliau. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang masalah ini, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa bersolawat ketika mendengar nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut adalah wajib. Selain hadis di atas, masih banyak hadis lainnya yang menyebutkan ancaman atas kelalaian ini. Sebagian hadis menyebutkan bahwa orang-orang yang demikian itu termasuk golongan orang-orang yang paling kikir dan celaka. Mereka digolongkan sebagai orang yang keras hatinya dan lupa jalan menuju surga, sehingga masuk neraka jahanam. Diriwayatkan juga bahwa ia orang yang buruk amalan agamanya dan tidak akan dapat melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah menakwili riwayat-riwayat ini, memberikan kesimpulan hukum yang lebih ringan dari zahirnya riwayat-riwayat tersebut. Namun, siapakah yang dapat mengingkari bahwa sabda-sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah ancaman keras bagi yang tidak mau membaca salawat ketika nama beliau disebut. Hal itu karena kebaikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian besar terhadap umat ini, sehingga tulisan-tulisan maupun ceramah-ceramah tidak mampu melukiskannya. Banyak sekali hak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mampu ditunaikan oleh umatnya, sehingga orang yang tidak bersolawat ketika mendengar namanya berhak mendapat ancaman dan peringatan. Sangat besar keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga barang siapa yang tidak bersolawat ketika nama beliau disebut adalah bernasib buruk. Apakah ada keutamaan yang lebih besar daripada bersalawat? Sebuah hadis menyebutkan bahwa barang siapa bersalawat 1 kali untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan 10 rahmat kepadanya dan para malaikat akan mendoakannya. Dosa-dosa akan diampuni, derajatnya akan dinaikkan, mendapatkan pahala laksana gunung Uhud, dan ia pasti menerima syafaat pada hari kiamat. Masih banyak balasan lain yang telah dijanjikan, seperti mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari murkanya, selamat dari ketakutan pada hari kiamat, dan dapat melihat tempatnya di surga sebelum matinya. Selain itu, masih banyak janji lainnya yang berhubungan dengan keutamaan bersolawat dengan hitungan-hitungan tertentu yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Masih banyak lagi keutamaan membaca salawat, di antaranya adalah orang yang membacanya akan diselamatkan dari kesempitan hidup dan kefakiran. Ia akan memperoleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ia akan memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas musuh-musuhnya. Hati akan dibersihkan dari sifat munafik dan karat-karatnya. Ia akan dicintai oleh orang lain, dan masih banyak hadis lain yang menerangkan keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ahli fikih sepakat bahwa bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali seumur hidup hukumnya adalah fardu. Ini merupakan kesepakatan seluruh ulama, sedangkan yang menjadi perbedaan pendapat adalah apakah menjadi kewajiban bagi seseorang untuk bersolawat setiap mendengar nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut atau tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib bersolawat setiap kali nama beliau disebut. Ulama lainnya berpendapat sunnah. Orang ketiga
Yang mendapat celaan ialah orang yang dalam hidupnya tidak dapat berkhidmat kepada orang tuanya atau salah seorang di antara keduanya dengan baik. Di saat mereka telah tua, yang karena berkhidmat kepada keduanya semestinya ia mendapatkan surga. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang hak-hak orang tua. Para ulama mengatakan bahwa mematuhi perintah kedua orang tua dalam hal-hal yang dibolehkan oleh agama adalah wajib. Jangan berbuat tidak sopan terhadap mereka dan jangan meninggikan suara melebihi suara mereka. Jangan memanggil mereka hanya dengan namanya dan jangan mendahului mereka jika harus mengingatkan mereka kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Hendaknya dilakukan dengan cara yang lemah lembut. Jika ajakan kita belum diterima, maka tetaplah menjaga hubungan baik dengan mereka dan selalu berdoa memohon hidayah untuk mereka. Ringkasnya, muliakanlah dan hormatilah mereka dalam segala urusan. Sebuah hadis menyatakan, di antara pintu-pintu terbaik untuk memasuki surga ialah ayah. Jika kamu mau, peliharalah ia atau sia-siakanlah ia. Seorang sahabat radhiyallahu an berkata kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Apakah hak-hak kedua orang tua?" Beliau menjawab, "Mereka surgamu atau nerakamu. Ridha mereka akan membawamu ke surga dan kemurkaan mereka akan membawamu ke neraka." Sebuah hadis meriwayatkan seorang anak saleh yang memandang kedua orang tuanya dengan rasa cinta dan kasih sayang, maka pahalanya sama seperti haji yang makbul. Hadis lain menyatakan, selain dosa syirik, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa yang dikehendakinya. Tetapi terhadap dosa durhaka kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya di dunia ini sebelum dia mati. Seorang sahabat radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad." Beliau bersabda, "Apakah ibumu masih hidup?" Jawabnya, "Ya." Beliau bersabda, "Berbaktilah kepada ibumu karena surgamu ada di bawah telapak kaki ibumu." Hadis lainnya menyebutkan, ridha Allah Subhanahu wa taala bergantung pada ridha ayah. Murka Allah Subhanahu wa taala bergantung pada murka ayah. Masih banyak hadis lain tentang dorongan dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Jika ada seseorang yang karena kelalaiannya berbuat salah dalam masalah ini, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal, maka di dalam syariat yang suci ini masih ada jalan keluarnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang kedua orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan ia durhaka kepada mereka, maka dengan memperbanyak doa dan istighfar untuk mereka, ia akan digolongkan sebagai anak yang berbakti. Hadis lain menyatakan bahwa amalan seseorang yang paling baik setelah kematian ayahnya adalah berbuat baik kepada teman-teman ayahnya. Baik, mungkin itu saja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.